Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pemuda lemah yang selalu ditindas dan diremehkan oleh semua orang, termasuk oleh keluarganya sendiri. Namun ternyata dia memiliki kekuatan tingkat tinggi yang tersimpan dalam dirinya, yang sengaja disembunyikan oleh orang tuanya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 我叫萧炎，我如同被风摆布的沙丘，只有一个拥有更高斗气的强者。 Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan seorang bocah kecil yang memiliki kemampuan istimewa sejak lahir. Dia bernama Xiao, anak ketiga dari ketua sekte yang merupakan 3 sekte besar di kota Wutan. Sejak kecil, Xiao sudah mampu melindungi warga yang dia anggap sudah sebagai tanggung jawabnya. Bahkan ketika sedang berburu di hutan dengan kedua kakaknya, Xiao sudah mampu melindungi mereka dari ancaman serigala. 便身处险境。 Hingga suatu hari, ketika Xiao sedang membakar sarang semut dengan kekuatannya, dia ditegur oleh ibunya karena termasuk perbuatan yang buruk. Sang ibu pun menjelaskan bahwa kekuatan yang dimilikinya harus digunakan hanya untuk kebaikan meski kepada hewan sekalipun. Xiao harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan tergesa-gesa, sang ibu memberikan cincin kepada Xiao dan berpesan untuk tidak melepasnya. Dan ternyata dia melihat ada ancaman besar yang sedang menghampirinya. Xuan pun disembunyikan di dalam gua. Dan benar saja, ketua sekte Yulanjong bernama Yun San dari aliran jahat dan 2 petingginya muncul. Mereka mencari ibunya Xiao selama 20 tahun untuk merebut sebuah benda pusaka yang telah disembunyikan di tempat teraman. Karena pusaka tersebut memiliki kekuatan yang dahsyat, siapapun yang memilikinya akan menjadi penguasa.你骗得到别人，你骗不了。那东西早就毁了。10年了，我终于找到了。 Di tengah pertarungan, Xiao keluar dari gua berniat untuk menolong ibunya. Namun tiba-tiba kekuatannya menghilang yang diakibatkan dari cincin tersebut. Sang ibu sengaja menyembunyikan kekuatan Xiao agar terhindar dari ancaman musuhnya karena dianggap tidak membahayakan. Melihat Xiao terancam, ibunya pun turun untuk menolongnya. Namun tiba-tiba... Singkat cerita, kini Xiao telah beranjak dewasa. Semenjak kematian ibunya, Xiao selalu teringat orang-orang yang telah menghabisi ibunya. Tujuan hidupnya hanya satu, yaitu balas dendam. Namun hingga saat ini, kekuatan Xiao belum juga muncul karena masih tersegel oleh cincin pemberian ibunya. Xiao selalu mengingat titik-titik terakhir pesan ibunya sebelum meninggal, yaitu jangan pernah melepas cincinnya meski apapun yang terjadi. Tak lama kemudian muncul kedua kakaknya yang selama ini selalu menindas Xiao karena tak memiliki kekuatan apapun dan dianggap beban keluarga. Namun tiba-tiba sang ayah yang merupakan ketua sekte muncul. Di istana kerajaan semua berkumpul. Sang ayah memanggil kedua kakaknya Xiao yang bernama Ding dan Li untuk mengemban suatu tugas istana. Mereka berdua diberikan beberapa senjata pusaka berupa pedang, cambuk, dan tombak. Dan Xiao hanya bisa melihat saja. Tak lama kemudian staf istana menginfokan kedatangan tamu agung yaitu putri dari ketua sekte Yulanjong dan para petingginya. Kedatangan mereka untuk membatalkan pernikahan Xiao dan putri ketua yang bernama Yaran yang sudah ditentukan sejak kecil. Yaran membatalkan pernikahan dengan alasan bahwa Xiao adalah pemuda yang bodoh dan tak berbakat karena tidak memiliki kemampuan apapun. Sang ayah merasa kecewa namun tak bisa berbuat banyak karena memang kenyataannya Xiao hanya dianggap beban keluarga. 肖组长，葛长老有什么事情不防止？我这次来是来退婚的。是纳兰家的意思吗？婚约对2家牵扯甚广。我自己的意思。废物这2个字我又不是没听过，是随时都可以。 Dengan sombongnya, Yaran menghina Xiao di depan semua orang bahwa dia tidak ingin menikah dengan orang yang tidak memiliki kemampuan. Yaran memberikan kesempatan sekali lagi kepada Xiao jika bisa menyalakan 1 lilin saja, maka pernikahan tidak akan dibatalkan. Namun tujuan Yaran hanya ingin mempermalukan Xiao di depan semua orang. Xiao pun dengan sekuat tenaga mencobanya.
对吗？ Meski sudah mengerahkan semua tenaga, kekuatan Xiao tetap tidak keluar. Xiao pun emosi kepada Yaran dan saat itu juga Xiao menyetujui membatalkan pernikahannya. 这才是羞辱。 仗势欺人的事情少做，就一刀两断，莫欺少年穷。无瓜葛。荷叶，先行告。 Sejak kecil Xiao selalu ditemani oleh teman kecilnya yang bernama Sun. Apalagi setelah kejadian tersebut, Xiao yang sedang bersedih dihampiri oleh Sun untuk dihiburnya. Xiao masih sakit hati oleh Yaran karena telah menghinanya di depan semua keluarga dan petinggi istana. Namun Sun berhasil menghiburnya. 在所有人面前侮辱我，才不许他狗仗人势。迦南学院是整个大陆最好的，但我半点斗气都没有只。要多练练就一定可以，对不对？ Saran dari Sun, Xiao mengikuti ujian akademi militer agar bisa melatih dirinya untuk memiliki kekuatan. Sun yang sedang ujian akhirnya lulus memasuki akademi militer. Namun saat Xiao akan dites ujian, tiba-tiba sang ayah muncul dengan kemarahannya dan menyeret Xiao keluar. Sang ayah menganggap bahwa Xiao hanya akan mempermalukan keluarga saja. 当年牺牲自己换回我一条命，为你换来了未来，我得找到杀死母亲的凶手。你没有这么做。 Kesedihan Xiao makin bertambah lagi, dia pun memutuskan untuk melompat dari atas tebing. Namun tiba-tiba ada suara misterius yang memanggilnya. Dan ternyata suara tersebut keluar dari cincin yang diberikan ibunya dulu. Xiao pun terkejut dan langsung membuang cincin tersebut. Namun anehnya, tubuh Xiao saat itu juga mengeluarkan energi dan kekuatan yang tinggi. Xiao baru sadar bahwa cincinnya telah dibuang. Namun tiba-tiba muncul seorang master tua yang bernama Lao di hadapan Xiao. Ternyata Lao penunggu cincin tersebut yang telah menyegel kekuatan Xiao selama ini. Lao pun menjelaskan segalanya kepada Xiao dan dia berjanji akan membantu mengembalikan kekuatan Xiao hingga mencapai level tertinggi. Namun Xiao harus patuh dan bersedia menjadi muridnya. Dia pun diberikan senjata pusaka berupa pedang besar besi hitam. 我就做你的老侠。来，给点实惠的，这本焚诀功法，这个玄铁尺。 Sejak saat itu Xiao memutuskan keluar dari istana ayahnya untuk dilatih oleh gurunya mendapatkan kekuatan mencapai level tertinggi sambil berkelana. Sang ayah pun tidak menghalanginya, dia membiarkan Xiao mencari jati dirinya. 斗气恢复了，快上车！明天我会去找你的。好，我等着你。我先不去了，我还有其他安排。你一定要来啊！不用。 Sesuai perintah dari gurunya, Xiao mendatangi pegunungan Mosu sebagai perjalanan pertamanya. Setelah tiba di sana, Xiao melihat banyak tumbuhan yang unik yang belum pernah dia jumpai sebelumnya. Xiao pun terlihat senang. Namun saat Xiao akan mengambil sebuah telur besar, tiba-tiba seekor burung raksasa menghampirinya. Akhirnya Xiao berhasil lolos dari kejaran burung raksasa dan berhasil mengambil satu telur untuk dijadikan makan siangnya. Xiao yang tak sabar ingin segera memiliki kekuatan yang tinggi untuk balas dendam bertanya kepada gurunya, kapan dia memiliki kekuatan sepenuhnya. Sang master pun mengatakan agar bersabar karena untuk memiliki kekuatan level tertinggi, banyak yang harus ditempuh. Karena suatu saat akan banyak berhadapan dengan para petarung besar. 斗志气上有斗者，别灰心。看，你还是有希望。 那你说怎么赢呢？有了这个异火的加持， Saat masih berbincang dengan gurunya, tiba-tiba sang guru mendengar teriakan yang meminta tolong. Mereka pun dengan segera melihatnya. Dan benar saja ada seorang gadis yang sedang bergelantungan terkena sebuah jebakan. Xiao pun berniat untuk menolongnya, namun tak disangka dia pun terkena jebakan juga. 食人花设的陷阱。 Gadis tersebut bernama Xian, seorang peracik obat dari desa Kingsan. Dia terjebak oleh tumbuhan hidup saat sedang mencari ramuan obat. Mereka berdua pun kini menjadi teman. Sang master berbisik agar Xiao mengikuti gadis tersebut karena dia memiliki apa yang Xiao butuhkan. 跟着他。那我们去哪儿呢？跟上呀！青山镇。 Tibalah mereka berdua di desa Kingsan yang penuh dengan keramaian para penduduk dan orang berjualan, yang merupakan hal pertama bagi Xiao melihat dunia luar seperti itu. Mereka beristirahat sejenak sambil makan di sebuah kedai milik nenek tua yang memiliki kekuatan cukup tinggi. 要是他，臭小子！
Saat sedang asik makan, tiba-tiba sekelompok orang muncul menghampiri Xian dengan marah dan mengatakan bahwa Xian adalah penipu telah menjual barang berupa cermin palsu. Xian pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf, namun mereka memaksa untuk mengembalikan uangnya sedangkan Xian tak punya uang sedikit pun. Dengan terpaksa, Xian memberikan benda berharga yang dia dapatkan di hutan. Namun tak berselang lama muncul lagi sekelompok orang yang berbeda dengan kasus yang sama, yaitu menjual cermin palsu. Namun kali ini Xian memutuskan untuk melarikan diri. Di markas Ketua Serigala, kita diperlihatkan dengan anak tunggal Ketua Serigala bernama Muli yang dikenal sebagai petarung kejam. Dia sedang menyandera seseorang yang menipu dirinya dengan menjual cermin palsu, kasus yang sama dari Xian. Namun tanpa diduga, Xian dan Xiao yang sedang dikejar memasuki markas Serigala untuk bersembunyi. Sontak saja orang yang sedang disandera tersebut menunjuk Xian bahwa cermin palsu tersebut didapatkan dari dirinya. Tak ada jalan keluar, akhirnya mereka pun tertangkap oleh Sekte Serigala. 我一定双手奉上。 兄弟呢？给我杀！老师，别废话，快跑！ Akhirnya Xiao berhasil melarikan diri membawa Xian ke hutan dengan pertolongan gurunya. Akibat dari kejadian tersebut membuat sang master menjadi lemah karena telah mengeluarkan energi yang tinggi untuk menolong mereka berdua. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di hutan untuk sementara waktu. 老师，你为什么变透明了？ 我的斗气储存有，老师不能帮你一辈子，你小心点，总有一天。 Saat tiba tengah malam, Xiao tertidur pulas karena sudah dimasukin recekan obat tidur ke dalam makanannya. Xiao pun meninggalkan Xiao untuk melanjutkan misi rahasianya. Dan ternyata pagi harinya Xian berhasil menemukan gua harta karun dengan petunjuk dari cermin yang dimilikinya. Namun tak berselang lama, Xiao pun muncul di hadapannya. 银狐草，不会，小两个都是这点钱。 Mereka berdua akhirnya memasuki gua tersebut. Setelah memasuki gua, Xian terkejut dengan pemandangan yang mengerikan dan tersengaja menginjak sesuatu hingga membuat mereka terperangkap, harus berjalan melalui celah kecil. Dan setelah memasuki gua lebih dalam lagi, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang di dalamnya terdapat benda pusaka yang selama ini Xian cari. Namun mereka harus lebih berhati-hati memasukinya karena penuh dengan jebakan dan bahaya. 满大街都是。我就说这不是一个普普通通的药草。 Tak lama kemudian tiba-tiba muncul kelompok Sekte Serigala. Mereka memaksa untuk menyerahkan benda tersebut. Tak ada jalan lain, Xiao memutuskan untuk mengambil benda pusaka, namun membuat mereka terperosok ke ruang bawah tanah demi menyelamatkan diri dari kelompok Serigala. 我的头！这里面都是一惊一乍。 Di dalam ruang tersebut, Xiao menemukan sebuah buku pusaka bernama Sayap Awan. Sedangkan Xian menemukan suatu benda yang ternyata mengandung racun mematikan, yang menjalar ke seluruh tubuhnya hingga Xian terangkat dan pingsan. Dengan bantuan gurunya, buku tersebut meresap ke dalam tubuh Xiao hingga diakini memiliki sayap untuk terbang. Akhirnya Xian berhasil dibawa oleh kelompok serigala, sedangkan Xiao sendiri terjatuh dan pingsan. Setelah beberapa saat, Xiao pun tersadar dan mendengar suara orang yang sedang bertarung. Seorang gadis yang bernama Yunji sedang melawan Raja Hutan. Yunji kalah dan tak sadarkan diri. Saat Xiao akan menolongnya, sang master melarangnya untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Namun Xiao yang mempunyai sifat baik hati tetap akan menolongnya meski membahayakan dirinya sendiri. Setelah membawanya ke tempat aman, Xiao mencoba untuk menolongnya menyadarkan Yunji dengan rempah-rempah tumbuhan. Namun gurunya mengatakan akan sia-sia. Yang harus dilakukan yaitu Xiao harus membuka baju sambil menggendong Yunji dengan mengeluarkan energi api dari tubuhnya.
这些药草提炼出来，修复他的各个经脉，提炼出来。你抱着他。 Di tempat lain, di markas Sekte Serigala, Muli menghadap sang ayah untuk melaporkan bahwa dia tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan ayahnya. Sontak saja, sang ayah pun marah besar karena dianggap tak berguna menghadapi bocah lemah. 那几个大家伙你能拿下的？我要让你成为魔兽山，一步步成为。你知道我为什么煞费苦心？ Setelah beberapa saat, Yunji sadar dari pingsannya. Namun dia marah kepada Xiao karena menduga Xiao telah melecehkannya. Xiao mencoba menjelaskannya, namun Yunji semakin marah dan terus memukul Xiao. 不是那意思，别打了，别打了！不是你想的那样吗？ Setelah kemarahannya reda dan mengerti, Xiao pun berpamitan kepada Yunji untuk pergi menolong Xian yang ditahan oleh kelompok serigala. Namun Yunji menahannya agar Xiao tidak pergi meninggalkannya, karena kini seluruh kekuatan Yunji telah diambil oleh Raja Singa. Yunji pun memberikan kesepakatan kepada Xiao, jika Xiao berhasil mengambil kekuatannya dari Raja Singa, maka Yunji akan membantu menyelamatkan Xian dari genggaman Sekte Serigala. 紫金狮王封印住了斗气，非常危险，我得去救他。他现在在狼头兵团手里，但还得去救。偷出紫灵晶军团，就算是千军万马。 Perjanjian pun disepakati. Mereka terlebih dahulu menangkap babi hutan untuk dijadikan mangsa Raja Singa yang akan disusupi dengan obat bius agar Raja Singa terlelap tidur. Dan benar saja, Raja Singa tak sadarkan diri di samping babi hutan. Xiao pun mulai memasuki gua sarang Raja Singa untuk mengambil kekuatan Yunji, sedangkan Yunji sendiri menjaga di luar gua. 我本来以为所有的野兽洞穴都，这不是小医仙说的那个特紫灵晶应该就在上面。 Xiao akhirnya berhasil mengambil kekuatan Yunji yang disimpan dalam sebuah batu. Xiao juga menemukan muara air yang mengandung kekuatan. Namun sang master terkejut ketika Xiao meminumnya. Air tersebut akan menjadi racun bagi peminumnya jika belum memiliki kekuatan level tinggi. Dan dengan mengejutkan, Raja Singa kini telah bangun dari pingsannya. Dengan terpaksa, Yunji mengalihkan perhatian singa tersebut. Dengan tepat waktu, akhirnya Yunji berhasil mengalahkan Raja Singa. Namun saat Yunji akan menghabisinya, Xiao menghadangnya agar Raja Singa diampuni. Karena kasihan melihat kedua anaknya yang masih kecil. Dan tiba-tiba, Xiao pingsan akibat keracunan air kristal. Yunji pun dengan segera mengobatinya. Setelah sembuh, Xiao langsung mengajak Yunji untuk menolong Xian ke markas serigala. Namun Yunji menolaknya karena dia merasa hutangnya telah imbas. Sudah melepaskan Raja Singa dan menolong Xiao dari racun mematikan. 我已经不欠你任何事了，两不相欠，还是先照顾好自己吧。像你这样的弱者，这是一个弱肉强食的世界。 Xiao pun terpaksa harus menghadapi Sekte Serigala seorang diri. Dia melatih dirinya terlebih dahulu untuk membangkitkan kekuatan meski harus bersabar karena tak juga membuahkan hasil. Xiao yang tak sabar tetap ingin menghadapi Sekte Serigala meski sang guru melarangnya karena akan membahayakan dirinya sendiri. Setelah memasuki desa Kingsan, Xiao melihat kekacauan yang tak terkendali. Seluruh warga dibantai oleh Sekte Serigala. Mereka mengambil energi ribuan manusia untuk membuat pil beracun. Dengan informasi dari si nenek, Xiao melanjutkan lagi perjalanannya menuju markas serigala di puncak Gunung Yelang. Tibalah Xiao di Sekte Serigala dengan murka tak terkendali menghadapi mereka seorang diri. Kekuatannya pun tiba-tiba bangkit mendekati level tertinggi.
Akhirnya Xiao berhasil menghabisi anak ketua sekte serigala. Sontak saja ketua serigala marah besar dan menghadapi Xiao dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dengan sekejap, Xiao berhasil dilumpuhkan oleh ketua serigala hingga terluka. Xian pun bangun dari pingsannya dan melihat Xiao yang sedang dihajar habis-habisan. Saat tubuh Xiao diangkat, dia teringat masa kecilnya. Ternyata ketua serigala adalah bagian dari kelompok yang menghabisi ibunya dengan sebuah luka di tangannya yang sempat digigit oleh Xiao. Xiao pun dilemparkan oleh ketua serigala hingga tak sadarkan diri. Saat ketua serigala akan menghabisinya, Xian melindunginya dengan sekuat tenaga. Kekuatan Xian tak bisa menahannya lebih lama lagi. Ketua serigala yang belum puas menghampiri mereka berdua. Dan tiba-tiba anak dari Raja Singa muncul membantu mereka. Sementara mereka sedang bertarung, Xian membangunkan Xiao. Dan tak berselang lama akhirnya Xiao pun tersadar dari pingsannya. Dengan amarah yang memuncak, Xiao berhasil mengeluarkan kekuatan mencapai tingkat tinggi. Kini dia siap menghadapi ketua sekte serigala. Dan akhirnya, ketua serigala berhasil dikalahkan dan tewas. Saat itu juga ketua sekte Yulanjong mengetahui dan tak menyangka bahwa kaki tangannya telah dihabisi oleh bocah lemah yang selama ini diremehkan. Dan ternyata, kini ketua sekte Yulanjong telah diserahkan kepada muridnya yaitu Yunji. Kini Yunsan menjadi guru besar sekte Yulanjong yang mengendalikan seluruhnya. Shifu. Setelah menyelamatkan Xian, Xiao pun berpamitan untuk melanjutkan misi balas dendam, yaitu mencari Yunsan yang telah menghabisi ibunya. Kita diperlihatkan dengan seorang pendekar berilmu tinggi ketua sekte Yulanjong bernama Yunsan. Dia mendatangi seorang pemuda yang bernama Muli, anak ketua sekte serigala yang habis dibantai oleh Xiao. Muli yang sebelumnya kalah bertarung dengan Xiao ternyata masih hidup. Kedatangan Yunsan ingin menyelamatkan nyawa Muli tapi dengan satu syarat. Muli harus tunduk dan patuh kepada Yunsan apapun perintahnya. Yunsan menugaskan Muli untuk mencari Xiao yang kebetulan Muli ingin balas dendam kepadanya karena telah menghabisi ayahnya. Di tempat lain, Xiao yang masih dalam perjalanan menuju gurun Tagerda untuk menemukan pusaka api lotus hijau, beristirahat sejenak di tengah gurun pasir. Terlihat sang master kelelahan karena kekuatannya sempat terkuras saat menolong Xiao. Sang master pun menyuruh Xiao untuk pergi ke kota Simo sebelum menuju gurun Tagerda. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Xiao melihat sekelompok anggota sekte ular yang sedang mengejar para budak. Xiao pun tertinggal diam, segera menolong mereka meski sang master menyuruhnya tak usah ikut campur. Semuanya terlihat kelelahan setelah badai gurun pasir menghantam mereka. Xiao mencoba menolong salah satu dari mereka namun tak sadar juga. Sang master menyuruh Xiao membawanya ke kota Simo untuk diobati. Dan ternyata orang tersebut adalah Muli yang ditugaskan Yunsan untuk mengawasi Xiao. Dan yang akan balas dendam kepada Xiao karena telah menghabisi ayahnya. Xiao yang tak mengetahui membawa Muli ke kota Simo.
Sesampainya di kota Simo, Muli langsung ditangani oleh tabib setempat. Para tabib mengatakan bahwa lukanya sudah sangat parah hingga memerlukan biaya yang sangat mahal. Xiao yang memiliki sifat baik hati memberikan barang berharganya kepada para tabib untuk kesembuhan Muli. Sementara Muli sedang diobati, Xiao keluar untuk mencari warung kopi. Namun setelah sesampainya di kedai, ada seseorang yang mencari masalah. 老板，水。 走了，给他们点颜色看看。这折着那玩意儿哪儿来的？ Dengan mengejutkan, kedua kakaknya muncul. Sang kakak pun terkejut melihat Xiao berada di kota Simo yang merupakan kota kekuasaannya. Xiao pun dibawa ke tenda mereka, namun seperti biasa kedua kakaknya masih meremehkan Xiao. Padahal kini kesaktiannya jauh di atas mereka berdua, namun belum mengetahui. 想得美！把我藏宝图还给我。脑子还这么笨。青天地心火，还给我，还给我！ Kedua kakaknya menceritakan sejarah tentang pusaka api lotus hijau, di mana sekte ular dan umat manusia terjadi perselisihan dan berperang selama ribuan tahun. Dan sekte ular pernah mengalami kekalahan yang cukup parah. Ketua sekte ular yang bernama Cailin kini mencari keberadaan api lotus hijau. Dengan kekuatan dari pusaka tersebut, ingin balas dendam kepada umat manusia. Dan jika perang ini terjadi, maka akan menjadi bencana yang sangat besar. 彩铃是蛇人族几百年。彩铃，人族首领彩铃也号称要寻找星。水火不容，战乱不息。青莲地心火是蛇人族圣物，好在近百年来无数蛇人。 Dan lagi-lagi, kedua kakaknya meremehkan Xiao, namun Xiao tak marah. Apalagi saat Xiao mengatakan bahwa sekte serigala sudah dihancurkan olehnya. Mereka semakin terpercaya dan menertawakannya. Dikira Xiao sedang halu dan mabuk. Xiao disuruh pulang ke istana karena di luar sangat berbahaya bagi orang lemah. Namun Xiao menolaknya yang membuat kedua kakaknya marah. 明天回家。不需要，我斗气已经恢。这个废物，我谁在提起他？我不回家。 Xiao bangun dari pingsannya akibat pukulan kakaknya, namun dia terkejut sudah berada di kolam air pemandian. Sang master pun menertawakannya meski kini ilmunya Xiao sudah tinggi, namun tetap saja terlihat tulul. Dengan isengnya sang master memasuki raga Xiao untuk menggoda gadis pelayan yang bernama King Lin. 放心，再让你借老师用一下。你今年多大岁数了？过来坐。你叫什么名字啊？过来，你先出去。过来坐。不爱，老师。 Sang master pun kini sudah keluar dari tubuh Xiao. Xiao meminta maaf kepada King Lin namun dengan mengejutkan. Ternyata King Lin bisa melihat master karena kedua matanya terdapat bunga ular hijau. Sang master pun malu dan pergi. Xiao meminta bajunya kepada King Lin namun sudah dibakar oleh kedua kakaknya untuk mempermalukan Xiao. 我的衣服呢？我就这么一只裸着。两位团，那我的东西呢？地图，只要你愿意帮我拿过来，我可以给你自由。 Kedua tabib berhasil menyembuhkan Muli, kini dia telah sadar kembali. Muli pun bangkit dari tidurnya dan langsung memarahi kedua tabib menanyakan keberadaan Xiao. Kedua tabib pun mengatakan bahwa Xiao berada di markas militer. 送我来的那个，好香呢，好香呢，闹挺大的。墨铁兵团扣着呢。 Dengan risiko yang tinggi, King Lin memasuki tenda kedua kakaknya untuk mengambil senjata dan peralatan milik Xiao. Dia dijanjikan oleh Xiao akan membebaskannya jika bersedia membantunya. Namun setelah berhasil keluar tenda, dia ketahuan oleh salah satu penjaga. Dan dengan tepat waktu, Muli muncul membantunya hingga mereka berhasil memasuki tenda Xiao. Dengan pura-pura Muli berterima kasih kepada Xiao dan siap melayaninya. Mereka pun dengan perlahan keluar tenda untuk melarikan diri. Namun akhirnya mereka terkepung. Kedua kakaknya pun muncul dengan kemarahannya. Namun tak disangka ternyata King Lin memiliki kelebihan yang luar biasa. Dia mampu mengendalikan makhluk besar penghuni gurun pasir. Akhirnya mereka bertiga lolos dari kejaran pasukan kakaknya dan beristirahat di tengah gurun pasir. Makhluk gurun pasir pun masih setia berada di dekat mereka. Saat tengah malam tiba dan terlelap tidur, Muli bangun berniat untuk menghabisi Xiao. Dia pun mengeluarkan senjata namun tiba-tiba
Dan ternyata Yun San muncul yang menahan senjata Muli. Muli diperintahkan untuk mengikuti Xiao jangan dihabisi. Sebelum misi Xiao berhasil mengambil api lotus hijau yang akan direbut oleh Yun San. Karena Yun San sendiri tak mengetahui di mana keberadaan pusaka tersebut. Muli pun diancam untuk menuruti perintahnya, jika tidak maka akan dihabisi. Dan akan ada saatnya nanti untuk menghabisi Xiao. Malam pun sudah berganti siang, namun King Lin sudah menghilang. Mereka berdua berusaha mencarinya di tengah gurun pasir yang luas. Di tengah perjalanan, Muli melihat jejak kaki dan berasumsi bahwa King Lin telah ditangkap oleh sekelompok orang banyak yang sangat berbahaya. Dan benar saja, King Lin sudah tertangkap dan diikat di sebuah perkampungan. Ternyata King Lin ditangkap oleh ketua sekte Hong San bernama Hao Ge. Xiao pun tak bisa berbuat banyak dengan terpaksa dia membeli kebebasan King Lin dengan harga yang sangat mahal. 你开个价，这不是钱的问题，这个总可以吧？一定会很喜欢这块宝石。 Mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali, namun pergelangan tangan King Lin sedikit terluka. King Lin mengatakan bahwa dirinya berasal dari sekte ular dan menjelaskan asal-usul yang sebenarnya. Ternyata penguasa umat manusia dan ketua sekte ular masih terikat saudara seayah, namun hubungan mereka retak dan menjadi musuh bebuyutan. Setelah usai bercerita, Xiao menepati janjinya untuk memberikan kebebasan kepada King Lin. 你是一个自由人，你就不再是奴隶。 King Lin memutuskan tidak jadi pergi. Dia ingin membantu kedua temannya untuk menyelesaikan misinya mencari pusaka api lotus hijau. Mereka pun pergi menggunakan makhluk gurun untuk mencari sebuah kuil yang menyimpan pusaka api lotus hijau. Namun kuil tersebut sangat sulit dicari karena keberadaannya tak menentu dan muncul hanya 3 tahun sekali. Setelah melihat peta bintang, King Lin menduga bahwa malam ini saatnya kuil muncul di permukaan. Dan benar saja, perlahan kuil tersebut terlihat oleh mereka yang berada di atas kura-kura raksasa. 你为什么要得到它？那是蛇人族。青莲地心火让我变强。 Mereka akhirnya berhasil berada di kura-kura tersebut dan terlihat sebuah pintu yang besar. Mereka pun memasuki pintu tersebut. Setelah memasukinya, King Lin yang merupakan anggota sekte ular menjelaskan tentang lukisan yang berada di dinding, yaitu asal-usul sejarah sekte ular. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di dasar kuil dan melihat keberadaan api lotus hijau. Namun tiba-tiba ada seseorang memasuki kuil tersebut. Seorang raja peracik obat yang bernama Guhe ingin mencuri pusaka. Dan dengan mengejutkan, ketua sekte ular yang bernama Cailin sudah berada di hadapannya. Setelah menghajar Guhe, Cailin mengambil api lotus hijau dan disimpan di dalam tubuhnya untuk diamankan, karena pusaka tersebut adalah miliknya. Pada saat Cailin akan keluar, ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka bertiga. Cailin pun mengampuninya karena telah menyelamatkan King Lin yang merupakan anggotanya. Dan tiba-tiba kuil tersebut bergetar hebat, bertanda akan tenggelam lagi. Mereka pun selamat dan berada lagi di hamparan gurun pasir bersama Guhe. Dia berterima kasih karena telah menolongnya. Mereka bertiga masih berada di tengah gurun pasir untuk beristirahat sambil merencanakan rencana selanjutnya. Xiao khawatir akan terjadi peperangan besar antara umat manusia dengan sekte ular. Karena kini api lotus hijau sudah berada di tangan ketua sekte ular. Dengan kekuatannya akan mampu mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dunia. Xiao berencana ingin mencegah peperangan tersebut jika pusakanya berhasil direbut dari ketua sekte. Namun King Lin menegaskan harus mampu mencegahnya meski tanpa pusaka api lotus hijau. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya menuju kota suci, sementara Yun San masih mengawasi mereka dari kejauhan. Dan tibalah mereka di kota suci yang sudah padat dengan anggota sekte ular. Sementara Guhe sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa sekte, termasuk pasukan militer kedua kakaknya Xiao untuk menjalin kerjasama melawan sekte ular. 不把他们彻底清除，所以聚齐各路各佣兵团自由分配，所有的财物使臣之号。
Tak lama kemudian, Cailin muncul di hadapan ribuan anggotanya. Mereka pun memberi hormat kepada ketua termasuk Xiao dan kedua temannya yang sedang menyamar. Cailin pun menunjukkan api lotus hijau di hadapan seluruh anggotanya untuk meyakinkan dan memberikan semangat bahwa kekuatan sekte ular telah kembali dan siap untuk berperang. Cailin juga mengumumkan bahwa sebelum berperang dia akan bermeditasi untuk menyerap kekuatan api lotus hijau yang akan meningkatkan kesaktiannya mencapai level tertinggi. Setelah selesai meditasi, maka dia akan mengumumkan siap berperang dengan seluruh musuhnya. Dengan perlahan mereka berencana akan memasuki ruang meditasi Cailin untuk mencegah meresap kekuatan api suci. Namun di depan pintu gerbang dijaga oleh ular besar berkepala dua. King Lin yang mempunyai kekuatan menundukkan hewan mencoba untuk mengendalikan ular tersebut dan berhasil membuatnya tertidur. Mereka pun dengan segera memasuki ruang meditasi. Sementara Cailin sudah mulai ritualnya memanggil kekuatan api suci. Tibalah mereka bertiga di dasar ruang meditasi. Terlihat Cailin sedang meresap kekuatan api suci. Namun tiba-tiba Cailin terlihat kesakitan seperti tak mampu menahannya. Xiao yang merasa kasihan memberanikan diri untuk menolongnya. Namun tiba-tiba api lotus hijau memasuki tubuh Xiao. Dan ternyata Xiao lah yang dipilih oleh api suci sebagai tuannya. Sementara Yunsan masih mengawasi Xiao dari kejauhan. Lalu dia menugaskan Yunji yang kini sudah menjadi ketua sekte Yulanjong untuk segera pergi ke kota suci bergabung dengan Gu He dan yang lainnya melawan sekte ular. 这是古盒，送给云兰。谷子随你到之前，泰戈尔沙漠正好你。是。 Kini tibalah saatnya kedua pasukan besar saling berhadapan, gabungan sekte dan pasukan militer melawan kelompok sekte ular. Terlihat kedua kakaknya Xiao bergabung dengan sekte lainnya untuk menghadapi sekte ular. Sementara kelompok sekte ular mulai panik karena ketua mereka belum juga muncul. Dan tak berselang lama, Cailin pun muncul dengan raut wajah yang murung karena dia gagal mendapatkan kekuatan api suci. Lalu Cailin mengenalkan Xiao kepada seluruh anggotanya bahwa kini Xiao yang akan menggantikan posisi sementara ketua untuk memimpin pasukan sekte ular. Sontak saja seluruh pasukan berteriak tak setuju di bawah pimpinan Xiao. Namun setelah Xiao menunjukkan api suci berada di tangannya, semua terkejut dan tak ada yang berani lagi. Mereka kini siap menerima perintah dari Xiao. 如果要是有人类，不要驻守在圣城入口处，分成两股，从左右包抄。任何人都不得靠近，我们的武器适合近战，蟒蛇步。 Xiao akan maju seorang diri untuk bernegosiasi dengan kedua kakaknya yang kini menjadi musuhnya. Dia akan mengajukan perdamaian agar perang tidak terjadi. Kepemimpinan dipercayakan kepada Muli untuk memimpin pasukan. Dari kelompok musuh terlihat Yunji sudah tiba di lokasi pertempuran. Kini kekuatan mereka semakin bertambah kuat. Dan dengan keberaniannya Xiao berjalan seorang diri untuk bernegosiasi perdamaian. Yang membuat kedua kakaknya terkejut dan tak menyangka bahwa adiknya yang selama ini diremehkan menjadi pemimpin musuhnya. 你们指挥官是谁啊？麻烦你过来一下。 Gu He pun maju untuk menghadapi Xiao. Namun setelah mendekat dia sangat senang ternyata yang dihadapinya adalah Xiao yang pernah menolong nyawanya. Gu He pun menawarkan kerjasama untuk tidak berperang asalkan Xiao menyerahkan Cailin dan api suci kepadanya. Namun dengan tegas Xiao menolaknya. Xiao hanya ingin berdamai tanpa syarat, apalagi harus menyerahkan Cailin dan api suci. Gu He pun marah dan memerintahkan Yunji untuk menghajar Xiao. Namun saat Yunji akan mengeluarkan kesaktiannya, dia juga terkejut. Ternyata yang dihadapinya adalah Xiao yang pernah menyelamatkan nyawanya. Yunji langsung membatalkan serangannya yang membuat Gu He terpaksa kembali ke barisannya. Namun tiba-tiba kedua kakaknya maju menghadapi Xiao dengan kemarahannya. 人类动手了！这儿，出击！ Xiao yang tadinya ingin mencegah pertempuran dua kubu malah terjadi kekacauan dan saling menyerang. Xiao terkejut dengan keberadaan Yunji di antara kelompok musuhnya yang sedang menghadang serangan sekte ular yang dikendalikan oleh Muli. Ternyata Muli sengaja memicu pertempuran terjadi karena tujuannya untuk balas dendam kepada Xiao.
Akibat dari kekuatan yang dahsyat, Xiao dan kedua kakaknya masuk ke dimensi bawah gurun pasir dan terlihat para prajurit di atas sedang bertempur. Guhe yang berambisi ingin menghancurkan sekte ular memanggil makhluk buas untuk menghabisi mereka. Xiao yang masih berada di bawah tanah disalahkan oleh kedua kakaknya karena gara-gara Xiao mereka jadi terjebak tak bisa keluar, dan mereka marah karena Xiao membantu sekte ular yang menjadi musuh istananya sendiri. Namun mereka belum mengetahui bahwa tujuan Xiao untuk mencegah terjadinya perang. Saat masih berselisih, tiba-tiba terdengar suara yang menertawakan mereka bertiga. Dan ternyata seekor ular raksasa berkepala dua muncul, yang pernah Xiao jumpai saat akan masuk ruang meditasi Cailin. Mereka bertiga pun berpencar untuk mengelabui si ular. Namun setelah lama berlari, mereka malah kembali lagi ke tempat semula. Mereka bertiga kini tak bisa berbuat apa-apa karena semua kekuatan tersegel di tempat tersebut. Sang ular pun menginfokan hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup. Kedua kakaknya pun memutuskan akan menyelamatkan Xiao dengan mengorbankan dirinya berdua. 以后别恨二哥，我求求你了，我求求你。替我们照顾好父亲。 Xiao yang tak ingin kehilangan kedua kakaknya, tiba-tiba kekuatan api suci muncul dari tubuhnya yang membuat ular raksasa tunduk dan mengabulkan apapun permintaan Xiao yang sudah menjadi tuannya. 阻止我的人竟然是你们！我们现在要离开这里。爷爷，听从你的指令，立刻，马上！荣耀的首领，精灵。好的，好的。 Melihat kekacauan yang semakin tak terkendali karena buasnya makhluk gurun pasir, Muli dan King Lin memutuskan untuk turun tangan menghadapi makhluk tersebut meski dengan nyawa taruhannya. Akhirnya Muli dan King Lin berhasil mengendalikan makhluk tersebut. Namun Guhe yang belum puas memberikan sesuatu kepada makhluk itu hingga bangkit kembali dan murka tak terkendali. Saat Muli akan mengorbankan dirinya sendiri melawan makhluk buas, dengan tepat waktu akhirnya Xiao muncul menghajar makhluk tersebut. Sementara seluruh prajurit dari dua kubu hanya bisa melihat keberanian Xiao seorang diri melawan makhluk buas yang kesurupan. Dengan bersatunya kekuatan para pendekar sakti dari dua kubu membantu Xiao, akhirnya makhluk buas tersebut berhasil dilumpuhkan, dan mereka pun kini bersatu menjalin perdamaian. Pertempuran pun dihentikan. Xiao berhasil mendamaikan kedua kelompok besar yang sudah ribuan tahun bermusuhan, dan kini dia diberi gelar sebagai pahlawan. Guhe yang merasa kecewa meninggalkan tempat tersebut. Muli pun yang masih menyimpan dendam kepada Xiao belum bisa berbuat apa-apa. Misi belum berakhir karena penjahat besar Yun San yang telah menghabisi ibunya Xiao masih hidup.